mandi lagi pakai celana rumah yang celana pendek, celana bola gitu. Itu juga sebenarnya salah satu diskusi gue sama bokap Mita kemarin, dan keluarga gue juga nanya, kenapa sih lo yakin sama Mita, apa yang membuat lo yakin? Terus gue bilang gini, ini salah satu dari sekian banyak reason ya, cuman salah satunya adalah gini, gue percaya kata pepatah dulu, di balik seorang laki-laki yang sukses akan ada tangan perempuan yang di belakang dia yang membantu dia untuk menjadi sukses gitu. Nah, buat gue si tangan itu adalah Mita. Banyak hal dalam hidup gue yang terjadi di hampir 2 tahun gue pacaran sama Mita yang membuat gue tuh merasa sangat amat bersyukur banget pernah kenal dengan dia, pernah diberikan kesempatan untuk berhubungan sama dia. Meskipun gue dalam hati merasa kalaupun memang anak ini bukan jodoh gue, kita masih nggak tahu gitu ya, kalaupun anak ini memang bukan jodoh gue, I feel blessed gitu, karena semenjak gue pacaran sama dia, gue mengalami satu transformasi dalam hidup gue yang nggak pernah gue lewatin sebelumnya gitu. Gue punya permasalahan dengan diri gue sendiri, dengan lingkungan sekitar gue, dengan karir gue, pekerjaan gue, keluarga gue. Pada saat gue mulai berpacaran sama Mita, one by one tangan-tangan ini bermain. Disadari nggak disadari, dia udah menjadi bagian penting dalam hidup gue, dimana gue adalah orang yang sangat keras kepala banget, batu banget kalau dikasih tahuin sama orang nggak tahu perspektif, somehow anak ini selalu bisa ngomong sama gue, hit the mark, dan bikin gue kayak oke. Jadi ya kadang-kadang orang pada bilang, lo takut amat sih sama pacar lo ngomong lo dengerin. Gue bukan karena takut, gue ngejalanin misalnya dia ngasih tahuin gue, lo harus begini, sebaiknya lo harus begini, sebaiknya lo harus begini. Gue ngejalanin bukan karena gue takut, tapi karena kayak make sense gitu omongan dia. Contoh yang paling sederhana yang bisa gue share, kalau dulu working as music producer means gue bisa kerja di studio sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi on a daily basis setiap hari. Setengah tahun gue pacaran sama Mita, tiba-tiba dia pasang alarm nih, pokoknya setiap kali gue kerja, kalau udah jam 11 malam telepon gue, kalau gue masih kerja ngomel, nggak disuruh pulang sih, kebetulan studionya di rumah gue, jadi gue tenang gitu. Cuman kalau jam 11 malam dia telepon gue masih kerja, dia ngomel. Ya alasan ngomelnya biasa selalu, kamu nggak pernah punya waktu nih buat aku, kalau nggak kapan, kamu seharian kerja mulu. Ngomelnya cuma itu, tapi itu kalau lagi ngomel-ngomel lucu-lucunya ya. Tapi kalau misalnya udah selesai, dia cuma ngomong, gue ngomong kayak gitu supaya lo berhenti. Ya, berhenti kerja bukan gue menyuruh lo untuk melepas tanggung jawab lo, tapi dalam hidup lo harus bisa punya waktu untuk istirahat. Ini bilang, gue nggak mau walaupun misalnya gue jadi jodoh lo nanti, gue jadi istri yang cuma ngurus suami gue yang sakit di usia 30-an. Gue pengen hidup bahagia sama suami gue di usia 30-an. Itu dia bilang ke gue. Dari situ gue berpikir, iya gue punya cita-cita, gue pengen jadi seorang ayah di umur 30-an yang gue bisa punya banyak waktu sama keluarga gue, bukan yang sibuk dengan karir gue. Dan gue pada saat itu berpikir, oke, mumpung gue masih muda, gue hajar dari sekarang semua. Cuman ada satu yang luput dari pandangan gue, dimana dia bilang, iya lo hajar kencang sekarang, tapi semakin lo hajar kencang sekarang, lo numpuk penyakit juga buat masa depan lo. Emang lo nggak mikirin di situ kan? Oh iya. Hal-hal selalu jadi bahan concern aku ya. Aku selalu bilang kayak gini, iya kerja terus aja ya, ntar kalau sakit cari istri lain aja ya, nggak apa-apa. Karena gue nggak mau nih gue nikah ntar aja, gue maunya nikah tuh senang jadi istri, jadi ibu gitu ya. Jangan sampai gue nikah cuma jadi suster lo gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia kerjanya sampai nggak kenal waktu, ntar dia nikah dia sakit, ya elah, nikah nggak bahagia, nikah ngurus orang sakit. Gak ada yang kita pursue gitu pada rumah sakit. Jadi rumah sakit jadi tempat liburan, ngapain? Mungkin orang ngelihat caranya dia negur gue aneh gitu, caranya dia komunikasi sama gue terkesan entah mungkin manja, entah mungkin gak kanak-kanakan, entah mungkin egois, entah mungkin apapun orang-orang di luar ngelihatnya. Tapi gue melihatnya itu adalah bentuk care-nya dia ke gue, karena satu yang perlu lo tahu, anak ini gengsinya selangit. Itu
Gengsi. udah lihat kan gengsinya. Cuma Dia ini gengsinya luar biasa. Jadi untuk dia mau ngomong sama gue tuh care sama lo. Untuk bisa nyampe dia ngomong keluar kata itu, rentetan depannya panjang dulu nih. Kamu nggak punya waktu, begitu udah nyampe di ujung baru dia ngomong, aku sebenarnya care sama kamu, tuh mikirin gini. oh iya, kamu juga nggak tahu ya. Gue ini kan perempuan dengan bubbly personality. Maksudnya terlihat seperti anak-anak. Dari gaya dengan badan yang sangat proporsional juga kan. Gue 180 cm gitu kan. Canda. Karena gue petit, terus gue juga lebih suka gaya-gaya yang simple. Terus dengan bubbly personality gue, tadi gue bilang gue terlihat seperti anak-anak. Dan gue tipikal orang yang sangat emosional gitu loh. Jadi mungkin karena gue penyanyi kali ya, jadi segala jenis lagu emang masih dibawa pakai emosi, kebawa di kehidupan nyata gue kan, gitu. Dramanya? Aku nggak dramaan Gemini sih. Enggak sih, kamu agak drama sih. Kan kamu juga main musikal kan, drama. Oke, benar. Nah terus ada gitu, cover gue jadi terlihat seperti anak-anak, gitu. Misalnya cara penyampaian gue, misalnya kayak gue punya satu pemikiran atau satu perspektif dalam menghadapi satu masalah, gue menyampaikan itu dengan cara gue yang which is yang dari covernya terlihat seperti anak-anak sekali gitu. Padahal lo kalau ngeliat isinya, kalau ngeliat meaningnya itu bisa bagus banget, itu bisa dewasa banget gitu. Dan gue sebel banget sama orang yang misalnya kayak gue udah ngomong A, maksud gue tuh kesini, tapi dia ngambilnya tuh bukan yang itu gitu. Dia cuma ngambil yang gila kekanak-kanakan banget sih, dia cuma ngambil covernya. Padahal coba deh lo telaah, gue kan gak punya waktu buat telaah gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Karena gue tipikal anak yang S2 banget. Gue kalau misalnya ngasih A, gue gak perlu ngejelasin, lo cerna sendiri gitu. Kecuali emang sama orang-orang tertentu yang emang butuh gue jelasin dari A sampai Z gitu kan. That's why aku tuh bilang sama diri aku sendiri bahwa ini adalah satu-satunya laki-laki, satu-satunya manusia di hidup gue yang bisa memberikan apresiasi yang seperti yang gue mau, seperti yang gue harapkan gitu. Dia tidak pernah melihat gue dari sisi yang sama seperti orang-orang melihat gue, dan itu yang gue cari gitu. Jadi ketika gue memang lagi down, gue lagi drop, gue emang lagi butuh orang buat cerita, butuh orang buat lari, butuh orang buat bersandar, gue tahu harus kemana gitu. Dan satu-satunya orang itu menurut gue dia gitu. Di umur gue yang sekarang ya, karena nggak semua hal bisa gue ceritain sama nyokap-bokap gue kan. Karena kalau misalnya waktu dulu mungkin my mom and dad gonna be the very first destination untuk gue rely gitu kan. Cuman kalau misalnya sekarang udah nggak bisa, karena kita beda generasi gitu. Karena kalau misalnya kita pemikirannya udah yang jauh lebih open minded, sedangkan bapak ibu gue berpikirnya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kita sering banget yang kok gitu ya, bentar kok gitu ya gitu. Nah ketika aku ngobrol sama dia, ternyata kita sejalan pikiran gitu. Kita milenial banget. Kita ya kita anaknya bukan milenial banget, kita tapi anak-anaknya DWP-an banget gitu. Enggak sih, gue enggak. Gue di rumah aja denger Rukiah. Kita sejalan pikiran. Gue dan dia levelnya sama. Menurut gue belum ada cowok yang bener-bener pintar yang bisa nyamain perspektif gue atau knowledge gue. Ya aku di atas kamu dikit lah. Enggak. 11-12. Di bawah dikit satu. 11-12. Which is 12 ya? enggak dong. Nah, jadi cuma dia satu-satunya yang bisa. Jadi ya udah dia aja. Oke. Sebenarnya kalau bisa gue. Dan dia sabar sekali. Waduh. Kita nggak pernah berantem ya, Bi. Kita nggak pernah berantem 2 tahun. Ya pernah lah, tipis-tipis doang. Enggak. Nah, kalau misalnya tipis-tipis biasanya itu dimulai dari gue, tapi dia selalu ya udah kamu maunya gimana. Jadi dia yang Nah, biasanya kalau dia udah mulai naik nih, das, ya udah kamu maunya gimana? Ini, ya udah ikutin, ntar udah kejedot tuh cuma ngomong. Makanya dengerin gue, syukurin. ya gitu sih. Waduh, gila. Oke, berapa Ini antara kamu atau aku yang cerita nih, kita bisa pembunuhan karakter soalnya. Soalnya gini, pertanyaan di skip aja deh, itu pembunuhan karakter. Oke, sweet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa dulu? Sweet, jawab. 1, 2, 3. Enggak, kamu telat. Saksi. Enggak, Bang. 1, 2, 3. Oke, aku. Jadi kamu diam, nggak boleh berkata apa-apa. Aku tidur ya. Oke, ya.
Pertama kali ketemu sama Bari itu karena tadinya gue mau dikenalin sama teman-teman gue sebut aja namanya ada Talia, Cewi, sama Anka. Nah 3 teman-teman gue ini adalah teman-temannya Bari juga, teman-teman dekatnya Bari. Jadi gue di fait accompli sama mereka untuk ke rumahnya Bari pada saat itu. Terus pas datang ke rumahnya Bari, mereka mau main ke studionya Bari kan. Pas gue turun ke bawah ngeliat, ini ada satpam, kok bisa masuk studio? Terus gue kayak, Bari ini mana? Gue nanya gitu sama dia malah gue nanya, Bari mana? Terus kata teman gue Anka, lah ini Bari Mit. Ini kayak lo kenalin nama gue nih si satpam ini. Aduh jelek banget, gak bohong, sumpah. Jeleknya tuh A to Z tuh kayak 1 sampai 10, dia di 12. Tau gak, jelek banget, udah over. Nah terus udah gitu, kok bisa? Jelek banget. Orang nyamperin ke rumah, gue lagi di rumah, lagi nyantai, nggak tahu mau ada tamu, ya gue lagi gimana sih? Oh enggak, di luar itu ya. Taruh. Enggak, ini gue mesti klarifikasi dikit soalnya. Iya. Sekarang gini, gue lagi di rumah dengan kondisi lagi nyantai di studio, lagi duduk-duduk lagi dengerin lagu. Ya lu di rumah hari libur, nggak kemana-mana. Mas, di luar itu, maksudnya dia kalau Gue sekarang nggak lagi belum Tunggu. Lagi Kalau belum mandi, lagi pakai celana rumah yang celana pendek, celana bola gitu, sama kaos putih belal, kaos berputih gimana sih? Ntar dulu, aku mau jelasin dulu kan, kamu jadi tadi. Oh iya, benar. Katanya loyal tapi nggak bisa nempatin komitmen. Dia itu di luar dari tadi ya, di luar dari dia pakai celana pendek, celana tidur, sekarang aja tuh mukanya kayak begini nih, udah kayak begini bentuknya. Dia mau pakai celana tidur, kayak mau pakai baju berenang juga cakep-cakep aja gitu. Oh, pakai baju renang. Iya sih, zaman dulu itu beneran jelek gitu. Emang dari sini nih yang jelek, terus auranya juga. Kalau misalnya warna paling gelap itu adalah hitam, dia lebih hitam daripada hitam. Apa Udah yang deh, daripada itu? hancur udah deh. Nah terus udah gitu, gue kayak, ya anak kenapa ya? Gue tuh berasa dia kok kayak butuh pertolongan gue ya gitu. Pertama kali tuh ketemu di rumahnya Mas Bari dan gue kayak, waduh kayaknya anak butuh pertolongan gue. Akhirnya kita cerita, ngobrol, emang dia punya problem gitu, dia punya problem. Sampai akhirnya gue bilang, oke, gue bantuin problem lo sampai lo keluar, and then ya udah nggak apa-apa. Jadi gue di situ tendensi gue bukan sebagai mau deketin dia gitu loh, tapi emang cuman mau gue kasihan sama nih anak, gue pengen bantuin, dan udah. Kan tadi kamu kalah gitu. Jadi itulah awal pertemuan kita, that's all.